على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ayyuhal ahbabul kiram, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Selasa dan Jumat. Dan hari ini, hari Selasa, jam 13, ya, yang merupakan jadwal rutin kita. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali ala hadhihi ni'mah al-'azimah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Shalawat ma'assalam, marilah selalu kita sanjungkan, kita sampaikan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahbabi wa akhwati wa ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang sunnah mandi, ya. Sunnah mandi wajib, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang rukun-rukunnya mandi, atau fardu-fardunya mandi. Ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis ainiyah jika memang ada pada badannya, dan yang ketiga adalah menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulitnya. Adapun sunnah mandi khamsatu asya wa sunanuhu khamsatu asya. Yaqul al-Imam al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuhu khamsatu asya. Dan sunnah mandi ada 5 perkara. Sebenarnya jika seseorang sudah melaksanakan mandi dengan telah memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan tadi, maka mandinya sudah sah. Ya, mandinya sudah sah.
Namun agar supaya mandinya lebih sempurna, ya, maka hendaknya melakukan hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnah mandi ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' itu ada 5 perkara. Sebenarnya sunnah-sunnah mandi itu bukan hanya 5 perkara ini, tapi lebih dari itu. Ya, kenapa Al-Qadhi Abu Syuja' hanya menyebutkan 5 perkara? Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, karena memang kitab ini adalah kitab yang ringkas, ya, dalam masalah dalam fikih Syafi'i, ya, sebagaimana yang disebut di awal bahwa kitab ini adalah kitab yang ringkas, fi ghayatil ikhtisar, ya, yang kitab yang sangat ringkas, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Jadi begitu kan, ya, kitab yang sangat ringkas. Karena itu maka dalam menyebutkan sunnah-sunnah mandi pun ini juga tidak disebutkan secara luas, ya. Al-Qadhi Abu Syuja' itu hanya menyebutkan 5 perkara. Yang disebutkan beliau yang pertama apa? At-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah itu ya aqalluhu bismillah. Ya. Aqalluhu bismillah, minimal yang dibaca itu ketika baca basmalah adalah baca bismillah. Boleh dikeraskan, boleh diperdengarkan untuk hanya dirinya sendiri, ya. Hanya apa? Dilirihkan, ya, hanya memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Itu kalau tidak di WC, ya. Kalau di WC dengan makruh melafalkan zikir. Basmalah kan termasuk zikir. Jadi kalau di WC, ya, makruh mengeraskan, melafalkan dengan keras lafaz zikir. Jadi kalau di WC ya cukup dalam hati aja. Tapi kalau tidak di WC, ya, maka disunahkan untuk boleh mengeraskan, boleh hanya memperdengarkannya. Bismillah atau bismillah, itu minimal bismillah, atau disempurnakan bismillahirrahmanirrahim, ya, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, wal wudu'u qablahu. Yang kedua adalah berwudu sebelum mandi. Sebelum mandi wudu dulu. Jadi kalau tadi baca basmalah, ya, kalau memang itu di WC tadi kan, kalau memang di WC maka apa? Tidak dianjurkan untuk mengeraskan, ya, talaffuz, ya. Al-ahsan gitu, ya. Jadi mencuci tangannya itu di luar, sekaligus membaca basmalah di luar, ya, sebelum masuk WC itu baca basmalah dulu, baru kemudian masuk dan menyempurnakan mandi. Setelah itu berwudu, disunahkan berwudu. Kalau misalnya dia ini sudah punya wudu, ya, dia misalnya ini sudah punya wudu, tapi
dia ini junub, maka disunahkan untuk berwudu, ya, dan niatnya adalah niat sunnatul ghusli, ya. Berniat untuk wudu sunnah mandi. Kan orang itu kan ada yang sudah punya wudu, ada yang belum punya wudu, ya. Kalau misalnya dia ini sudah punya wudu, tapi dia menanggung junub, ya. Karena kan junub itu kan tidak membatalkan wudu, ya. Junub itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi, ya. Jadi kalau dia memang sudah punya wudu, ya, maka disunahkan wudunya ini niatnya niat sunnatul ghusl, ya. Berniat sunnatul ghusl, ya. Berniat untuk wudu sunnah karena mandi, ya. Kemudian baru mandi. Kalau misalnya dia ini belum punya wudu, sebelum mandi, dia ini belum punya wudu, ya, berarti niatnya adalah menghilangkan hadas kecil. Ya, paham ya? Ya. Kalau misalnya dia ini nggak punya wudu, punya hadas kecil, ya, misalnya ya nggak punya wudu lah, ya. Kemudian mau mandi junub misalnya, berarti kan disunahkan mandi sebelum disunahkan wudu sebelum mandi. Jadi sebelum mandi disunahkan wudu, maka niat wudunya adalah biraf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Niatnya untuk mengangkat hadas kecil. Kalau misalnya wudunya di tengah-tengah mandi, tidak apa-apa. Ya, wudunya dilakukan di tengah-tengah mandi, maka dia mendapatkan kesunah, masih mendapatkan kesunah. Gitu ya. Jadi ngerti tadi perbedaannya antara yang sudah punya wudu dan yang belum punya wudu. Ya. Kalau yang sudah punya wudu, dia mau mandi junub, berarti niat wudunya adalah niat sunnatul ghusl. Ya. Kalau dia sudah belum punya wudu, mau mandi junub, maka niatnya niat menghilangkan hadas kecil, diraf'il hadatsil asghar. Ya. Kemudian baru setelah itu ya setelah itu sunnah mandi yang ketiga adalah wa imrarul yadi 'alal jasadi, menjalankan tangan ke seluruh badan. Menjalankan tangan seluruh badan itu maksudnya apa? Ya gini ya, mengusap-usap, ya, meratakan tangan, menjalankan, ya, meratakan air ke seluruh badan, mengusap-usap. Ya, dalk. Itu sunnah, ya, tidak wajib. Kemudian yang keempat, al-mualat. Apa al-mualat itu? Bersambung. Ya, mualat itu bersambung. Mualat itu apa? Membasuh anggota membasuh anggota mandi misalnya, ya,
sebelum kering anggota tubuh sebelumnya. Misalnya setelah membasuh kepala dilanjutkan dengan membasuh di bawah kepala, misalnya itu ya. Maka menyambung dari kepala ke bawah kepala itu namanya muwalat. Sebelum kering, basuhan pertama sebelum kering disambung dengan basuhan selanjutnya, itu namanya muwalat, ya, bersambung. Ya. Tidak dipisah dengan perbuatan yang lain. Ya. Maka itu hukumnya sunnah. Ya. Sama dengan wudhu kemarin itu kan. Wudhu juga muwalat itu hukumnya juga sunnah. Dalam wudhu muwalat itu sunnah. Jadi kalau kemarin dijelaskan habis membasuh wajah, setelah itu ngopi-ngopi dulu kan tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi setelah ngopi-ngopi baru melanjutkan ke basuhan selanjutnya. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi disunahkan untuk mualat. Mandi juga begitu, ya. Untuk mandi juga begitu. Jadi tidak diwajibkan mualat. Kalau misalnya ketika membasuh kepala setelah itu mati lampu, ya, air tidak mengalir, ya istirahat dulu. Setelah nanti keluar hidup lagi sayurnya, ya, baru air mengalir lagi, sambung lagi, tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak disyaratkan untuk mualat. Kemudian yang nomor 5, wa taqdimul yumna ala al-yusra, ya, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan alal yusra, atas yang kiri. Ya. Itu sunnah. Jadi kalau mandi berarti bagian kanan, ya, sini bagian kanan, ini bagian kiri. Kanan dulu, baru kiri. Itu di antara sunnah mandi, ya, yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Ada beberapa kesunahan yang disebutkan oleh para ulama yang lain, ya. Di antaranya adalah at-taflith, gitu ya. Membasuhnya 3 kali, ya, 3 kali di kepala, 3 kali, ya. Kemudian 3 kali itu at-taflith, ya. Sunnah. Termasuk juga takhlilus sya'r, menyela-nyela rambut, ya, menyela-nyela yang ada di rambut, menyela-nyela rambut. Itu sunnah. Kemudian istishabun niyah ila akhiril ghusl, menyambungkan niat, ya, membarengkan niat sampai terakhir selesai mandi. Ya, itu termasuk sunnah. Ya. Kemudian juga adamul israf fil ma', ini juga termasuk sunnah. Tidak israf. Apa tidak israf itu kemarin? Tidak berlebih-lebihan. Ya, ngirit air, hemat air, ya. Disebutkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu beliau mandi itu hanya menggunakan air 4 mud, satu sok dengan 4 mud. Nabi itu mandinya hanya menggunakan 1 sok atau 4 mud. Gimana mandi dengan air sekian itu? 1 sok itu 4 mud berarti 4 ini, ya. 4 segini airnya, coba. Rasulullah mandinya. Kalau kita enggak, ya,
Tidak puas kita itu kalau tidak banyak air itu ya. Jadi itu termasuk sunnah mandi menyedikitkan air. Hemat air. Ada juga riwayat yang lain bahwa Rasulullah juga mandinya itu pakai bi khamsati makakik. Nah, itu satu al-mukuk atau al-makuk itu 1 sok setengah. Berarti 1 sok setengah kali 5. Berapa? Berapa sok? Berapa sok berarti? Sok wanisuf. Ya. 1 sok setengah. 1 sok setengah kali 5. Ya. Itu dalam satu riwayat yang lain begitu. Jadi intinya Nabi itu ketika mandi itu beliau sangat berhemat. Ya. Dan kita pun juga dianjurkan begitu. Ya. Kita juga dianjurkan begitu. Sunnah. Ya. Kemudian juga termasuk sunnah mandi itu sebelum memakai sebelum ini bagi yang mandinya itu kan tidak apa-apa mandi itu dalam keadaan telanjang tidak apa-apa ya, asalkan itu di tempat tertutup ya. Kalau di tempat tertutup nggak boleh boleh mandi itu telanjang, boleh ya, tidak haram kalau di tempat tertutup. Kalau tempat terbuka haram, tidak boleh ya. Kalau tempat terbuka tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang. Tempat terbuka seperti apa? Di sungai gitu ya. Nah, di kolam. Nah, itu telanjang, termasuk hanya kalau buka aurat lah ya, meskipun itu tidak telanjang bulat, tapi kalau di tempat terbuka kayak di kolam renang itu ya hanya pakai pakaian renang misalnya. Nah, itu juga tidak boleh karena tempat terbuka ya. Nah, bagi yang mandinya itu di tempat yang tertutup dan dia mandinya dalam keadaan telanjang, maka disunnahkan sebelum membuka pakaiannya ya membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Karena bacaan ini dapat apa? Menutup pandangan jin. Ya. Menutup pandangan jin. Jadi kalau jin itu kalau kita baca doa ini, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mencopot pakaian kita, maka jin tidak bisa melihat aurat kita. Ya, jin tidak bisa melihat aurat kita. Nah, gak mau iki, ya jin ketok. Ya, porno jadinya itu ya. Karena apa ya, jin itu kan apa? Mereka alamnya berbeda dengan kita, ya. Alam jin itu dengan kita ini berbeda alam. Ya. Dan mereka ini ada di sekitar kita. Ya. Jin itu berada di sekitar kita bersama kita sebenarnya. Ya. Jin itu ada di sekitar kita dan bersama kita sebenarnya. Ya. Tapi alamnya
beda. Dan itu termasuk rahmat Allah. Mereka itu apa? Kita tidak diperlihatkan kepada mereka. Antara alam kita dengan alam mereka ini ditutup hijabnya. Itu termasuk rahmat Allah. Ya. Dan kita juga bersyukur kita ini tidak bisa melihat alam jin. Tapi kadang orang itu sudah dikasih rahmat seperti ini, ya malah ingin tahu, malah ingin melihat jin. Enggak usah kepingin gitu ya. Nah, ini sudah rahmat Allah ini kepada kita. Andai kata hijab itu dibuka, maka kita tidak bisa hidup dengan damai, tidak bisa hidup dengan tenang. Ya, gimana kita bisa tenang? Ya, bangun tidur, ya tidur pun tidak bisa ya. Lihat ke kiri ada kuntilanak, lihat ke kanan ada pocong, ya lihat ke atas sundel bolong, ya nggak bisa tidur kita itu, ya ada Mbak Kunti, ada Mbak Pocong, ada tuyul, ada genderuwo misalnya, ya macam-macam itu. Nah, gimana kita bisa mau hidup dengan tenang kalau seperti itu? Ya makanya, alhamdulillah alam kita dengan alam mereka ini dibatasi oleh Allah, ya ditutupi oleh Allah. Karena itu tidak usah nyoba-nyoba ingin melihat alam mereka, ya tidak usah. Ya, ini merupakan nikmat yang luar biasa sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau mereka yang bisa melihat kan disebut apa? Paranormal. Paranormal artinya apa? Para itu apa? Normal itu kan normal ya. Kalau para justru itu yang tidak normal sebenarnya. Ya. Nah, ini ada orang yang terbuka, katanya terbuka ininya ya. Terbuka. Hijabnya itu terbuka. Itu kadang mereka ini yang bingung gitu ya. Ingin sembuh. Ya, karena dia ini tidak bisa hidup dengan tenang. Bagaimana bisa hidup dengan tenang itu? Kadang dia goncengan sama temannya, dia sendiri menjerit, temannya bingung. Karena dia naik motor, tiba-tiba depannya dia kelihatan ada orang lewat. Padahal orang normal tidak melihat apa-apa. Ya, ini akhirnya kan ini bingung. Ini mau sembuh. Kadang orang kayak gini ingin sembuh. Ya, malah ada sebagian orang malah ada yang ingin kayak gitu. Oh, ini ingin sembuh. Yang normal ingin kayak gitu. Nah, ini kan aneh gitu ya. Makanya tidak perlu kita itu berusaha untuk bisa seperti itu. Ya, tidak perlu. Jadi itu ya, makanya bagi yang mandi, ya bisa ini mandi termasuk mandi adah juga ya. Kalau tidak ingin, ya pokoknya kalau kita buka aurat itu disunahkan membaca doa ini agar bisa agar tidak bisa dilihat oleh jin ya, aurat kita ini. Ya. Ini beberapa sunnah ya, beberapa sunnah daripada sunnah-sunnah mandi. Ya, memang pembahasannya tidak terlalu panjang lebar, ya. Tapi
dalam mandi ini juga tadi kan disampaikan apa? At-taslis ya, atau taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang di atas yang kiri. Ya. Jadi al-ahsan an yabda ra'sahu tsumma yaghsil apa? Al-yumna min jasadihi. Ya, jadi kemarin dijelaskan bahwa mandi itu tidak harus memulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan dimulai dari bagian yang mana dari bagian tubuhnya yang harus disiram pertama kali. Nah, tidak ada ketentuan. Tetapi al-ahsan kalau yang disampaikan oleh Syekh Salim, al-ahsan an yabda bi ghasli ra'sihi. Yang paling baik itu memulai dengan membasuh kepalanya dulu, ya. Kemudian membasuh yaghsil al-yumna min jasadi, kemudian membasuh bagian yang kanan dari jasadnya ini, ya. Ma'aqbal wa ma'adbar, ya. Depan dan belakang. Jadi belakang dulu, kemudian depan dulu, kemudian belakang. Kemudian setelah itu membasuh bagian yang kiri, yang depan, kemudian belakang. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Salim seperti itu. Jadi al-ahsan an yabda bi ghasli ra'si, kepala dulu. Dari kepala baru ke bawah, bagian kanan, depan, belakang. Kemudian bagian kiri, depan, belakang. Itu al-ahsan seperti itu. Ya. Jadi kalau kepala dulu berarti niatnya ketika yang membasuh kepala itu. Ya, niatnya ketika membasuh kepala itu. Ya. Nah, ini. Kalau memang ada pertanyaan, sebelum kalau memang nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya ke pasal selanjutnya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan kita jawab dulu beberapa pertanyaan kalau memang ada. Kalau enggak, kita lanjut. Karena waktu masih 30 menit lagi atau 15 menit lagi. Nah, ada pertanyaan ya. Lanjut aja dah. Faslun wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Pasal yang menjelaskan tentang mandi sunnah. Wal ightisalatul masnunah, mandi yang disunnahkan 17 ghuslan, ada 17 mandi. Ini pun juga tidak membatasi hanya 17 ya. Artinya bukan hanya 17 ini ya. Ada mandi-mandi yang lain yang disunahkan ya. Tapi yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' itu hanya 17. Yang pertama, ghuslul jumu'ati, mandi Jumat. Mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Banyak. Oh, satu pertanyaan. Ya.
Nah, ini tak, sendiri. Nah, ini ada yang nanya lagi sebelum itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sunnah mandi yang disebutkan tadi, apakah hanya untuk mandi wajib? Bukan, pokoknya setiap mandi, ya bukan hanya mandi wajib. Sunnah-sunnah tadi itu bukan hanya untuk mandi wajib, tetapi ya yang apa namanya, yang diprioritaskan adalah mandi wajib. Karena mandi wajib dan mandi sunnah itu hakikatnya sama pelaksanaannya, ya. Mandi wajib itu dan mandi sunnah itu sama pelaksanaannya, yang membedakan adalah di niatnya, yang membedakan pada niatnya ya dan waktunya, ya. Yang membedakan antara pada niatnya dan waktunya. Yang paling baik mandi awalnya dengan membasuh kepala. Apakah harus membasuh kepala selalu ketika mulai mandi? Itu yang paling baik. Kalau kita ingin mandi dengan cara yang lebih baik, berarti setiap mandi kita mulai dari membasuh kepala. Ya. Kita bicara ini yang paling baik. Kalau mandi itu diawali dengan membasuh kepala terlebih dahulu. Berarti setiap mandi. Ya, setiap mandi. Baca doa mau Ustaz, please Ustaz. tiba-tiba putus. Ya. Jadi saya ulangi, mandi doa sebelum masuk WC itu faedahnya adalah agar supaya kita mereka tidak bisa melihat kita, melihat aurat kita. Itu faedah. Ya. Jadi berbeda faedah, ya. Berbeda faedah. Ya, berbeda faedah. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, putus. Ya, putus. Kalau ada sudah kelihatan karena putus tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mandi ada lagi? Hah? Apa lagi? Oh ini. Bahwa tidak boleh membaca asma Allah di dalam kamar mandi. Perlu saya tegaskan di sini lagi ya. Talafut zikir, ya, membaca zikir di kamar mandi itu
hukumnya makruh kalau talafut, tidak sampai haram. Ya. Sekali lagi bahwa talafut zikir di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kecuali kalau baca Quran. Ya, kalau baca Quran dengan keras, ya, dengan sampai talafut baca Quran itu, maka hukumnya haram, tidak boleh. Ya, kalau talafut zikir, bacaan kalimat thayyibah, maka hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah, sementara kalau membaca di dalam hati, ya, berzikir dalam hati, maka boleh. Ya, membaca dalam hati, membaca zikir dalam hati, atau juga baca Quran di dalam hati, di dalam WC, tapi baca Quran dalam hati, maka tidak masalah. Ya. Jadi silakan ini. Kalau mau baca doa itu bisa dibaca sebelum masuk WC. Ya. Kalau agar kita terhindar dari kemakruhan. Kalau kita ingin terhindar dari kemakruhan, maka dibaca sebelum masuk WC. Ya. Jadi itu. Jadi yang pertama mandi sunnah itu adalah mandi Jumat. Mandi Jumat itu maksudnya mandi untuk menghadiri sholat Jumat yang dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai sebelum sholat Jumat. Sunnah, hukumnya sunnah mandi Jumat. Bahkan ini mandi Jumat termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bagi yang hadiri sholat Jumat, ya, bagi yang hadiri sholat Jumat, maka sunnah muakkadah, ya, mandi Jumat. Artinya makruh meninggalkan mandi Jumat, ya, meninggalkan sunnah mandi Jumat itu punya makruh kalau tanpa uzur. Berarti kalau makruh berarti itu juga dapat mempengaruhi terhadap pahala sholatnya. Ya, mempengaruhi terhadap pahala sholatnya. Jadi pahala sholatnya tidak sempurna. Ya, pahala sholatnya tidak sempurna kalau dia tidak mandi sunnah Jumat, tidak mandi Jumat, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Bahkan kalau dalam mazhab Hambali itu wajib. Dalam mazhab Hambali itu wajib. Mandi Jumat itu dalam mazhab Hambali wajib. Man tarakahu bila udzir asima. Dalam mazhab Hambali kalau tidak mandi Jumat tanpa uzur maka dia berdosa. Mazhab Hambali, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Itu sunnah yang ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Sunnah muakkadah itu kesunahan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini sunnah muakkadah. Ya. Kemudian yang kedua, wal idain, mandi sunnah hari raya. Ya. Mandi hari raya, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ketiga, istisqa wal istisqai, dan mandi istisqa, mau sholat istisqa, sholat minta hujan. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, maka disunahkan mandi terlebih dahulu. Ya. Wal khusuf,
mandi gerhana bulan dan mandi gerhana matahari. Ya. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, dan mandi dari memandikan mayit. Setelah memandikan mayit disunahkan kita mandi. Mandi sunnah. Kemudian wal kafiru idza aslama, dan orang kafir jika masuk Islam. Orang kafir itu jika masuk Islam disunahkan mandi. Ya, disunahkan mandi. Jika ia tidak pernah menanggung hadas besar sebelumnya. Ketika dalam waktu dia dalam keadaan kafir itu, dia belum pernah menanggung hadas besar. Kalau dia sudah pernah menanggung hadas besar, berarti apa? Mandi bagi dia hukumnya wajib. Ya. Jadi mandinya menjadi mandi wajib. Karena dia menanggung hadas berarti. Kalau dia tidak menanggung hadas besar, berarti sunnah bagi orang yang baru masuk Islam, ya sunnah mandi. Jadi mandinya bagi dia sunnah. Tapi kalau dia menanggung hadas besar sebelumnya, memang benar-benar ya bukan apa namanya kira-kira atau lupa misalnya itu. Lam yatahaqqaq, tidak yakin kalau sebelumnya itu dia pernah menanggung hadas misalnya. Maka sunnah. Tapi kalau yakin bahwa dia ini menanggung hadas, maka wajib. Wal majnuni, dan mandinya orang gila. Ya, ketika sudah wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan idza afaqa, jika keduanya sembuh. Idza afaqa, jika keduanya sembuh. Sembuh dari gila, sembuh dari pingsan, disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu 'indal ihram, dan mandi ketika mau ihram. Ya. Waktu ihram haji ya atau umrah. Ketika mau ihram maka disunahkan mandi. Walidukhuli Makkah, dan mandi karena masuk Mekah disunahkan mandi. Walil wuquf bi Arafah, dan karena wukuf di Arafah sunnah mandi. Walil mabit bi Muzdalifah, dan karena bermalam di Muzdalifah, ya menginap di Muzdalifah, ya, bermalam di Muzdalifah. Waliramil jimari, dan karena melempar jumrah as-salasi yang 3. Walit tawafi, dan karena tawaf. Walit sa'i, dan karena sa'i. Walidukhuli madinati Rasulullah, dan karena masuk ke Madinahnya Rasulullah, ke kotanya Rasulullah, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ingin masuk ke sana juga disunahkan untuk mandi. Ini beberapa sunnah-sunnah mandi yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitabnya ini. Ada 17, ya. Ya, saya kira waktunya sudah mencukupi. Ya. Ya, untuk sunnahnya jelas apa? Karena mandinya itu beda-beda, ya. Karena mandinya beda-beda, berarti niatnya juga beda-beda. Ya. Niat mandinya juga beda-beda.
kalau mandi Jumat ya niatnya ya mandi Jumat. Ya. Kalau hari raya ya niat mandi hari raya. Jangan niat mandi Jumat ya niatnya niat mandi hari raya. Ya kan tidak nyambung itu namanya. Ya. Jadi masing-masing itu niatnya sesuai dengan jenis mandinya mandi apa ya berbeda-beda ya berbeda-beda sesuai dengan jenis mandinya ya, semuanya mandi sunnah di sunnah mandi Jumat ya sunnah mandi hari raya Idul Fitri sunnah mandi hari raya Idul Adha dan seterusnya begitu niatnya ya niat mandi sunnah tapi disebutkan apa mandi apa gitu ya. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kira itu untuk pembahasan kita pada siang hari ini ya terkait dengan sunnah-sunnah mandi dan mandi-mandi sunnah. Ada sunnah mandi dan mandi sunnah. Jadi kalau sunnah mandi perkara-perkara sunnah yang apa yang disunnahkan ya ketika dia mandi baik itu mandi besar maupun mandi apa sunnah. Nah, adapun sunnah mandi adalah mandi yang disunnah. Maksud dari sunnah bagi kafir jika tidak menanggung hadas itu bagaimana? Ya. Menanggung hadas itu kan begini. Orang yang junub misalnya, itu berarti kan menanggung hadas. Ya. Orang yang junub itu berarti menanggung hadas. Nah, bagi orang kafir yang tidak pernah junub, ya berarti ketika dia masuk Islam, maka sunnah bagi dia itu mandi. Karena dia belum pernah mengandung hadas. Atau dia belum pernah haid, belum pernah nifas misalnya. Ketika dia masuk Islam, maka disunahkan bagi dia mandi. Tapi kalau dia ini sudah haid, ya, sudah nifas, sudah junub, ya, maka ketika dia masuk Islam, maka wajib bagi dia ini mandi, menghilangkan hadas besar. Ya, jadi mandinya itu dalam rangka menghilangkan hadas besar. Ya, begitu. Ya, cukup ya. Ini adalah pertanyaan Anda. Niat mandi cukup hanya di hati atau dengan lafaz juga. Dan dengan niat mandi sunnah sehari-hari. Nah, niat itu sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Untuk talafut itu hukumnya sunnah. Baik itu wudhu maupun mandi, ya, sholat, itu talafut itu hukumnya sunnah. Yang wajib niat itu di dalam hati. Kalau mandi, ya niatnya itu ya sunnahnya. Kalau mentalafut ya
ketika nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari, ya, fadlillahi ta'ala. Itu niat kalau dilafalkan. Kalau nggak dilafalkan, ya niat itu baca dalam hati, ya. Jadi melafalkan niat itu hukumnya sunnah, ya. Termasuk niat mandi sunnah sehari-hari itu, ya, mandi yang ada yang 17 ini. Sunnah sehari, mandi sunnah sehari maksudnya sunnah yang 17 ini, ya. Ya. Sama niatnya juga di dalam hati yang wajib, ya. Adapun talafut melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Ya, ya begitu. Cukup ya. Ya tadi cukup masih ada nanya. Ya. Oke, kita akhiri aja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan selawat seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup dengan salam. Apakah mandi sunnah itu harus disertai dengan niat agar supaya dapat pahala? Kayak tadi begitu. Kan niat itu kemarin untuk membedakan antara ada dan ibadah. Ya, kalau kita mandi sunnah tapi nggak niat, ya nggak dapat kesunahan. Ya, kalau nggak dapat kesunahan berarti nggak dapat pahala. Ya, agar dapat pahala, ya harus niat. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.